Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, silahkan disimak video selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jika dilihat dari cara pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam langsung, dan yang kedua adalah sumber daya alam tidak langsung. Apa itu sumber daya alam langsung? Sumber daya alam langsung adalah sumber daya alam yang akan dapat kita nikmati secara langsung tanpa melalui proses pengolahan tertentu. Contohnya seperti bahan-bahan makanan, buah-buahan, sayuran, kemudian hasil-hasil peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam tidak langsung. Sumber daya alam tidak langsung adalah sumber daya alam yang pemanfaatannya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baru kemudian dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Contohnya seperti barang-barang tambang. Nah, barang-barang hasil tambang baru dapat digunakan atau dimanfaatkan setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan barang-barang tambang yang lain. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, di mana sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan kita bersama. Salah satu sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan adalah hasil pertanian, di mana hasil pertanian tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil pertanian sawah, dan yang kedua adalah hasil pertanian ladang. Hasil pertanian sawah. Salah satu contoh hasil pertanian sawah adalah padi, di mana padi bermanfaat sebagai sumber makanan pokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Kemudian hasil pertanian ladang. Contoh hasil pertanian ladang adalah salah satunya jagung, di mana jagung juga merupakan salah satu sumber makanan pokok sebagai makanan ternak dan lain sebagainya. Yang kedua ada kedelai, di mana kedelai itu merupakan bahan baku pembuatan tahu, tempe, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hasil perkebunan. Salah satunya adalah teh, di mana
teh itu digunakan sebagai bahan pembuatan minuman, sebagai bahan obat-obatan, dan lain sebagainya. Hasil perkebunan yang kedua contohnya karet. Karet merupakan salah satu bahan baku pembuatan ban mobil dan juga kendaraan yang lain. Selain ban, banyak sekali barang-barang yang dihasilkan yang menggunakan bahan baku getah karet. Hasil perkebunan yang ketiga contohnya kopi. Kopi digunakan sebagai bahan pembuatan minuman, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hasil peternakan. Pada umumnya, peternakan itu menghasilkan daging, susu, telur, dan kulit, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dimana daging, susu, dan juga telur bermanfaat sebagai bahan makanan yang merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya kulit sebagai bahan pembuatan pakaian, sebagai bahan pembuatan jaket, sepatu, topi, tas, dompet, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Salah satunya adalah mutiara, di mana mutiara dimanfaatkan sebagai perhiasan seperti liontin, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Yang kedua, rumput laut. Biasanya rumput laut itu digunakan sebagai bahan pangan dan juga bahan kosmetik. Yang ketiga, ikan, di mana ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh ikan. Kemudian selanjutnya adalah hasil tambang. Hasil tambang contohnya antara lain emas, ada batu bara, ada minyak bumi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Emas digunakan sebagai perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, dan lain sebagainya. Sementara batu bara biasanya digunakan sebagai energi pembangkit listrik dan juga sebagai bahan pembakaran pada industri besar. Contohnya ini kompor briket yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dan yang ketiga adalah minyak bumi. Mana minyak bumi setelah diolah biasanya digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan. Ada solar, bensin, pertamax, pertalit. Nah, selain bahan bakar kendaraan, hasil olahan minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Contohnya LPG. Nah, LPG merupakan salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi yang akan datang. Bapak akhiri sekian dulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.